besoknya. Oke, kita mulai ya. Nah, kemarin sudah kita bahas. Ya, bagi yang baru Bapak ajak, ini adalah pertemuan kami yang yang ketiga secara online. Nah, kita bahas kemarin tentang router on a stick. Jadi ada VLAN di agar mereka bisa saling komunikasi, maka dibutuhkan sebuah router. Nah, metode menghubungkan switch dengan routernya cukup menggunakan satu kabel secara fisik, tidak dua kabel. Nah, kalau dua kabel itu metode legacy. Lalu kalau metode satu kabel ini namanya router on a stick. Nah, kita lanjut. Nah, misal pada perkembangannya jaringan kita itu nambah lagi tuh. Ini ada switch kedua. Nambah lagi yang anggaplah di lantai berbeda dengan switch ini. Yang kebetulan juga ada pengelompokan di lantai, anggap ini lantai 2 itulah ya. Ini lantai 1, lantai 2. Ada juga pengelompokan di switch-nya. Oke, pengelompokan di switch-nya. Bapak sambung dulu. Alright, nah inilah. Fast Ethernet ke Fast Ethernet 23, Fast Ethernet 24, Fast Ethernet 24. Oke. Kok dua buah langsung Bapak buat? Sorry. Satu dulu untuk materinya. Kabel yang digunakan kalau switch ke switch itu kabel cross, PC ke switch kabel strike, PC ke router kabel cross. Mana tahu itu ditanya loh, Ervan, Laila. Lalu misalkan kita nggak menghubung mana dia? 11 ini 20. Ini switch 2. Oh, Novi, fill color. Ini ya kemarin. Nah, outline. Nah, ini VLAN 10. Lalu yang satu lagi beda VLAN. Nah, misal nih seperti begini. Ini VLAN 30 misalkan. VLAN 10 kita kasih nama tadi kemarin lab 01 ya. Kalau yang ini VLAN 30. Anggap ini ruang guru misalkan. R guru. Itu dia. Oh ya, ini network address-nya ini. Misalkan itu 30.0/24. Ada. Itu ya. Ini kemarin sudah kita konfigurasi. Kita coba cek dulu ya.
klik switch-nya, CLI, oke, enable, enter, kita masuk. Tadi mode mode user, sekarang sudah di mode privilege dengan perintah enable untuk masuknya. Show VLAN brief untuk melihat VLAN yang sudah kita konfigurasi sebelumnya. Enter. Kita perbesar. Oh, udah, ini dia. Berarti ada VLAN 10 dan VLAN 20. Mumpung kita masih di posisi di suite 1, suite yang ini. Oh ya, kasih nama lah ini ya. Ini SW01. Ini SW02. Oke, sip. Nah, kita kan nambah kabel tuh, nyambungkan dari suite 01 ke suite 02 di fast Ethernet FA0/23. Nah, karena di sini ada VLAN dan di sini juga akan kita bangun VLAN, maka interface yang nyambung ini agar bisa dimanfaatkan oleh VLAN yang ada sebagai media transmisi mereka menuju suite 01 dan memanfaatkan router ini untuk sebagai penghubung ke VLAN yang lain, maka di FA03 kita aktifkan di suite 01 ini untuk port FA0/23-nya kita aktifkan sebagai mode terang. Kita masuk ke mode global configuration dengan perintah CONF spasi T, enter. Nah, kita masuk ke interface FA0/23. Karena FA0/23 akan kita jadikan sebagai terang. Enter. Untuk mengubah dia sebagai mode terang, maka perintahnya nih, switch port, mode terang, enter, enter. Lalu kita kasih izin semua VLAN yang ada untuk bisa lewat di situ. Switch port, terang, allow VLAN all. Kalau Bapak buat begini 10,20 berarti yang bisa lewat hanya VLAN 10 dan VLAN 20. Oke. Tapi kalau Bapak buat VLAN all, maka semua VLAN yang ada bisa dilewatkan datanya di port FA023 ini. Enter. Exit. Exit. Nah, itu dia. Untuk ngecek apakah kita sudah membuat terang di interface yang ada di suite, perintahnya ini. So, interface terang. Nah, udah kan? Kemarin gig 0/1 untuk menghubungkan ke router. Sekarang kita tambah FA023 untuk menghubungkan dari suite 1 ke suite 2. Oke, clear. Kita simpan. WR. Kita tutup. Oh iya, ada tambah satu lagi. Walaupun di sini tidak ada VLAN 30 di suite 1 ini, yang ada kan hanya VLAN 10 dan VLAN 20, gitu ya. Sementara nanti data yang mau lewat juga ada VLAN 30, maka di suite 1 juga tetap kita buat VLAN 30. Walaupun anggota VLAN 30 di suite 1 ini tak ada. Jadi kita hanya nambahkan VLAN-nya aja. Enter. VLAN 30, enter. Name.
R guru. R strip guru, enter. Ctrl Z untuk ke mode privilege, langsung langkau dari mode global configuration langsung ke mode privilege. Kita coba lihat show VLAN brief. Brief tuh. Nih. Ada VLAN ID 30, nama VLAN-nya R guru. Yang di suite ini tak ada port yang berfungsi sebagai VLAN, sebagai anggota dari VLAN 30. Selesai untuk suite 1. Nah, suite 2 kita bangun. VLAN juga. Enable, configure terminal, host suite 02, hostname suite 02, enter. Tuh. VLAN 10, enter. Name, lab strip 01, enter. Nah, di VLAN di suite 02 tidak ada VLAN 20. Nah, VLAN 20 tetap kita buat juga di suite 02 walaupun dia tidak ada port yang menjadi anggota di VLAN 20 itu. Agar data yang dari VLAN 20 bisa juga dikirim ke lewat suite 2 untuk menuju ke VLAN 10 atau VLAN 30. VLAN 20, enter, name, lab, strip 02, enter. Oh ya, jangan lupa ya untuk penulisan nama, kalau menggunakan lebih dari satu kata, maka pakai strip, tidak pakai spasi. Lalu kita lanjut, VLAN 30, name, R, strip guru, enter. Ctrl Z, enter. Kita coba lihat, show VLAN brief. Tuh dia. Yang sudah kita buat. Nah, baru kita buat anggota pengelompokannya. Untuk VLAN 10, kita gunain port FA01 sampai FA010. Oke. Configure terminal, enter. Interface rank FA0/1 strip 10. Dalam bulan lewat ada orang meninggal kayak ini. Oke, kenapa pakai ada tambahan rank? Karena kita mau buat interface-nya lebih dari 1. Jadi dari 0/1 sampai 0/10. Enter. Nah, modenya akses karena terhubung ke end device atau PC. Lalu kita masukkan dia sebagai anggota VLAN berapa? VLAN 10 tadi. Exit. Nah, kita lihat lagi yang ini 11 sampai 20 untuk VLAN 30. Interface rank FA 11 sampai 20, enter. Sweet port mode akses, enter. Sweet port akses VLAN 30. Exit. Oke, jadi untuk VLAN 10 dan VLAN 30 udah kita buat dan kita sudah kelompokkan anggota VLAN 10 dan VLAN 30 port yang akan jadi anggotanya yaitu FA01 sampai FA010 itu untuk VLAN 10 dan FA011 dengan FA020 untuk VLAN 30. Nah, kita bisa lihat nih, Ctrl Z,
So VLAN brief. Tuh. Mana dia? Nah, ini. Lalu VLAN 30. VLAN 20 tidak ada anggotanya di suite ini. Lalu, nah interface yang FA023 yang tersambung ke suite 01, kita aktifkan modenya sebagai terang agar data dari VLAN 10 dan VLAN 30 bisa mengalir lewat FA023 untuk menuju ke suite 01. Oke. Kembali lagi masuk ke mode configure terminal. Ini dia. Interface F0/23 tadi ya. Oh ya. Oh. Enter. Switch port mode terang. Enter. Switch port terang. Kasih izin semua VLAN. Ctrl Z. Nah, kita coba lihat. So, interface terang. Nah, ini dia. FA023 sebagai terang. Menggunakan proses aturan enkapsulasinya itu 802.1Q. Atau orang nyebutnya .1Q. Oke, selesai pekerjaan di suite 02. Nah, agar bisa berkomunikasi dari sini ke sini dan ke sini, kalau untuk ke sesama VLAN udah bisa komunikasi mereka. Nah, coba kita lihat ya. Kita kasih IP di PC yang ini. Anggota VLAN 10, 192, 168, 10, 100. Kita kasih langsung gateway-nya lah, biar enggak berulang. Pekerjaan 10, 254, gitu kan. Nah, kita coba ping ke sini. Ini 10, 1, kalau enggak salah kemarin. Ping 192, 168, 10, 1. Tuh, udah mau tuh ke sini. Oke. Kita lengkapkan ya. 192, 168, 10, 124. Nah, Bapak buat contohnya gitu aja IP-nya. 192.168, 10.254. Karena kenapa 10.254, Pak? Karena IP yang di sini 10.254. Itu IP yang di router. Udah kita buat kemarin. Nah, yang ini belum bisa ngeping ke sini, ngeping ke VLAN 20 ataupun VLAN 10 yang ada di suite 1. Kenapa? Karena routernya belum kita buat IP address untuk interface VLAN 30. Nih buktinya. Oke. 192.168.31. Klik. Kenapa Bapak tidak ubah subnet mask-nya? Karena yang muncul di subnet mask adalah subnet mask defaultnya /24. Kalau tidak /24, tentu ini harus Bapak ubah data yang di sini. Oke, kita kasih IP gateway. Nanti di routernya Bapak kasih IP-nya 30.254. Sekalian tambah 192.168.32, 192.168.30.254. Oke. Nah, baru kita lari ke ini udah di WR belum ya? Nah, WR dulu deh. Simpan, dah.
Nah, baru kita pindah ke router. Oke. Enable, configure terminal. Karena ada VLAN 30, maka kita buatkan interface untuk VLAN 30. Oh ya, kita lihat dulu interface-nya nih. So, IP interface brief. Tuh. Nah dia. Nah, ini. Interface fisiknya gigabit Ethernet 0/0/0 yang dia gunakan. Nah, yang ini, nah titik 10 berarti ini untuk interface virtual VLAN 10. Kalau yang ini interface virtual untuk VLAN 20 dan sudah Bapak beri IP address. Oke. Kita mulai konfigurasi. Siapa Pak? Oh. Bagaimana membuat interface virtualnya? Ya masuk ke interface realnya. G0/0/0. Lalu beri titik. Lalu kasih VLAN ID-nya. Yang mau kita buat tadi untuk VLAN 30. Maka kita tulis VLAN 30. Enter. Enter. Coba kita lihat. Do show IP interface brief. Tuh. Sudah ada. Baru kita beri IP address. Perintah untuk memberi IP address di Cisco itu ini IP address gitu ya. Lalu IP addressnya 192.168.30.254 rencana mau dibuat. Lalu subnet masknya 255 255 2550. Itu ya. Enter. Nah, karena yang akan kita berikan IP address itu adalah interface virtual, maka tidak bisa langsung dikasih IP address seperti begini. Dienkapsulasi dulu dia dengan perintah enkapsulasi .1q lalu VLAN ID-nya 30. Enter. Nah, baru bisa kasih IP address. Tulisan yang ini tak ada lagi muncul. Enter. Nah, tadi ya. Ya kita lihat. Do show IP interface brief. Nah, ini dia. Ctrl Z untuk keluar. WR kita simpan. Atau bisa juga perintahnya adalah copy running config startup config. Enter. Sama aja. Enter. Ini singkatan dari write. Kalau write singkatannya artinya menuliskan apa yang ada di dalam running config untuk disimpan ke media penyimpan NVRAM. Nama filenya nanti startup config. Oke. Kita cobakan dari PC ini ke VLAN yang di sini dulu kita cobakan ngepingnya. Ping 192.168.10.100 tadi ya. Nah, oke. Nggak mau ya? Bisa ke sini 10.100. Lalu 10.1 yang di sini. Ping 10.1. Nah, udah mau. Ke sini 21 kita coba. Ping 20.1.
Kuncilah. Oh, oke. Nah, kalau mau lihat simulasinya bisa nih, klik simulation. Oke. Ini di sini bisa diedit nih, edit TV apa aja. Nah, yang kita butuhin ini aja, ARP dan ICMP. Yang ini tak perlu dulu. Oke, tetap. Ini tombol ini sekarang nggak bisa digeser ya, gimana ya? Dah, lalu saya klik ini, misal nih dari sini menuju sini. Oke, yuk kita jalankan. Alright, tuh. Nah, itu dia. Oke, naik ke router. Dari router, turun lagi ke bawah, ke jalur untuk VLAN 10. Dah, kok balik lagi situ? Oh, untuk ARP-nya. Oke, itu dia ya. Jadi ini pula enaknya pakai simulator. Jadi nampak sama kita seperti apa perjalanan paket dari sumber sampai ke tujuan. Jadi dari sini masuk ke suite, oleh suite, dia broadcast ke sini dan ke sini, lalu dari sini masuk ke router, dari router turun ke bawah, turun ke sini, ke PC, PC masuk balas. Dia balas karena dia baru dapat kiriman, dia kasih tahu kiriman sudah saya terima gitu kan. Dari sini ke atas, ke router, turun lagi ke sini, balik lagi sini. Oke? Nah, itu modelnya. Simulasi data yang berjalan di jaringan kita. Sampai di situ, berapa orang ikut? Hervan, Afifah, Muhammad Iwan. Oke. Ada yang ditanyakan? Enggak? Nah, kalau enggak kita lanjut. uh, dalam perkembangannya, ada kekhawatiran kita kalau seandainya kabel penghubung antar switch ini terganggu gitu loh. Mungkin saja terputus gitu kan. Kita khawatir kalau terputus tentu koneksi dari VLAN 10 dan VLAN 30 switch 2 tidak bisa berkomunikasi dengan VLAN 10 dan VLAN 20 di switch 1. Maka kita mau buat lebih dari satu kabelnya. Nah, tuh. Gitu ya. Nah, kita matikan dulu terang yang di sini. Enable interface.
FA23 ya. Oh, configure terminal dulu. F0/23, enter. No switch port mode terang. Exit. Exit. R. Yang ini juga kita buat configure terminal, interface F0/23, no switch port, mode terang. Exit. Exit, nah itu dia. So, interface terang, nah, nggak ada kan? Karena sudah kita hapus WR. Nah, konsep suite ini, konsep kerjanya, dia akan membroadcast atau menyebarkan RAM yang masuk ke dia ke semua port kecuali port tempat masuk frame itu. Contohnya gini, misal ada data masuk dari PC ini lewat FA010 menuju switch ini. Oleh switch ini, data tadi, informasi tadi dia sebarkan. Kemana dia sebarkan? Ke semua port. Kecuali port tempat masuk. Nah, dia akan menyebarkan ke FA023, FA024, FA01, FA10, FA11, FA berapa nih? 1 gitu kan. Kecuali FA20 karena di situ sumber masuknya. Nah, itu konsep dari switch. Misal, Bapak hilangkan lah ini dulu ya. Bapak perjelas ini mana support. Label oke ini dia. Oke, sip. Nah ini. Misal, frame tadi masuk lewat sini. Maka oleh switch dia sebar ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, dan ke sini. Nah, kalau yang ke sini tadi kan PC tuh. Karena bukan tujuannya, maka frame tadi dibuang. Lalu kita bahas yang di sini. Kita bahas yang di atas. Yang di atas lalu kita bahas. Nah, ini terus masuk ke switch ini. Di switch ini, dia sebarkan pula ke sini, ke sini, ke port ini, ke port ini, dan ke port ini. Terus masuk lagi ke switch sini. Ya kan? Masuk switch ini, disebar lagi. Kemana sebarkan? Karena konsep switch itu, data yang masuk, informasi yang masuk, disebarkan ke semua port, kecuali port tempat masuk. Maka dia kirim juga ke sini. Dia kirim ke bawah, ke sini, ke sini, ke sini. Nah, yang jadi masalah itu yang ke atas ini. Nah, sampai sini masuk lagi sini. Disebarkan lagi ke semua port, kecuali port tempat masuk tadi. Nah, terus masuk lagi sini. Terus masuk ke switch ini. Sampai switch ini, muter lagi. Nah, itu baru jalur yang di atas pertama kali kita bahas. Lalu kalau yang tadi, ketika masuk ke sini tadi, juga ada yang disebarkan ke sini, maka ini kalau diteruskan,
Nah, sama seperti tadi, dia broadcast ke semua port kecuali port tempat masuk. Nah, termasuk sini. Terus masuk lagi ke switch ini, disebarkan lagi, termasuk ke sini. Nah, dengan sendirinya frame atau data yang ada di switch 02 dan switch 01 ini muter-muter nih. Ada yang muternya dari bawah ke atas, ada yang dari atas ke kiri ke bawah gitu. Muternya gini satu, begini satu. Sehingga lama-lama terjadi broadcast domain. Ada banyak frame yang beredar. So, nah, down lah router, switchmu. Nah, untuk mencegah badai broadcast, maka di switch dibuat fitur STP, singkatan dari STP, singkatan dari Spanning Tree Protocol. Oke, nah singkatan dari Spanning Tree Protocol. Jadi, nah, misalkan gini, ini switch 1, switch 2, lalu ada, oke itu dia. Dihubungkan kabelnya sini satu gitu kan. Nah, agar tidak terjadi badai broadcast, maka ada salah satu dari dua kabel ini yang diaktifkan pemblokiran. Jadi misalkan yang diaktifkan yang di atas, yang di bawah dia blokir. Jadi tidak akan terjadi badai broadcast. Nah, metode yang seperti ini disebut dengan STP, Spanning Tree Protocol. Jadi informasi itu hanya lewat di jalur atas saja, jalur bawah tidak. Kalau putus yang di atas, baru yang di bawah diaktifkannya. Nah, dalam perkembangannya kita mau kedua kabel ini aktif. Ya, kita mau kedua kabel ini aktif. Supaya apa? Ya, bisa bermanfaat untuk load balancing. Jadi, kalau udah penuh sini, banyak data masuk sini, bisa dikirim ke sini gitu kan. Nah, kita sementara kalau ada lebih dari satu, si switch pasti akan mengaktifkan Spanning Tree Protocol. Nah, agar Spanning Tree Protocol tidak bekerja di dua kabel yang kita bangun, maka kita harus membuat secara virtual dua kabel ini akan menjadi secara real dia dua kabel, tapi secara virtual dia adalah satu kesatuan, satu kabel ini kita buat. Nah, metode itu disebut dengan Ether Channel. Nah, metodenya disebut dengan Ether Channel. Jadi bisa aktif keduanya sekaligus. Ya, kita cobakan. Oke, kita mulai dari, kita aktifkan dulu deh, biar mudah. Aktifkan port labelnya. Port label udah. Ini 23, 24. Bagaimana membangun port channelnya, Pak? Nah, kita jalankan di switch. Oke. Kita masuk ke global configuration. Nah, waduh, lupa apa kemarin ya, gitu ya. Misalkan pas lagi lomba gitu kan. Apa ya kemarin? Nah, shift tanda tanya aja ditekan untuk membuka memorimu. On screen keyboard.
Mana dia? On screen. Nah, oke. Save tanda mana dia? Klik sini tuh. Save tanda tanya tuh. Ah, ini dia. Oke, apa ya kemarin ya gitu kan? Spasi. Yang mana ya gitu kan? Oh, caranya gini. Interface rank F023 dan 24. Kita masuk dulu interface-nya. Bentar, nah baru shift tanda tanya. Shift tanda tanya. Nah, caranya gini nih. Buat dulu channel group. Jadi masuk dulu ke interface-nya. Boleh satu-satu ngerjakannya interface rank 23, lalu buat channel grupnya, lalu baru buat di interface yang kedua. Oke. Nah, ini Bapak sekaligus karena dua interface-nya Bapak buat. Oke. Ini channel strip key. Tab. Setelah itu apa lagi ya Pak ya? Nah, shift tanda tanya lagi kalau lupa. Number. Oke. Nomornya Bapak buat nomor 1 saja. Apakah masih ada lagi Pak? Shift tanda tanya. Nah, mode shift tanda tanya. Modenya pilihannya ada nih. Aktif, auto, desirable, on, pasif. Nah, Ether channel itu modenya ada dua. Ada modenya namanya port aggregation protocol. Nah, kalau mode port aggregation protocol itu punyanya Cisco. Jadi antar switch Cisco kita bisa gunakan mode port aggregation protocol ini. Oke, kalau menggunakan switch Cisco disambungkan dengan switch non Cisco, maka kita harus menggunakan mode link aggregation control protocol. Nah, kalau ini multi vendor. Oke. Nah, misal kita menggunakan yang port aggregation protocol. Nah, pilihan modenya untuk port aggregation protocol itu pertama auto, desirable, dan on. Jadi yang bisa nyambung itu adalah desirable di satu sisi, maka di sisi lain kita buat desirable. Atau di sisi lain kita buat auto. Nah, misal ini Bapak buat desirable. Maka nanti di sisi switch yang ini Bapak tadi switch berapa ya? Oh, switch yang ini. Nah, di switch ini nanti modenya harus kita buat desirable atau auto. Oke? Tidak on. Kalau on, dia baru bisa membuat Ether channel itu on dengan on. Enter. Enter. Oke. Ctrl Z untuk keluar. Nah, untuk melihat hasil pekerjaannya, oh kita selesaikan dulu.
switch lagi, enter, enable, configure terminal, interface rank, FA0/23 dan 24 tadi. Yang ini dan ini. Mana dia? Aneh. Enter, channel group, harus lengkap ya. Channel group 1, mode, shiftan datanya, kalau lupa nih desirable. Karena di switch satu lagi tadi desirable juga. Desirable, enter, Ctrl Z. Nah, yuk kita lihat. Show IP interface brief. Nih, ada interface baru. Namanya port channel 1. Kalau sebelumnya nggak ada nih. Yang ada fast Ethernet 01 sampai ke bawah itu berapa? Nah, sampai 24, lalu gigabit 0102 dan VLAN 1. Nah, sekarang kita punya port baru. Isi ini adalah 23, 24 tadi ya. 23, 24. Nah, kalau mau melihat pekerjaan kita, show shiftan datanya. Nah, kita lihat Ether channel nih. So, Ether channel. Shiftan datanya masih ada lagi. Oh, ada. Bisa port channel, bisa summary. Kalau summary, apa yang diisi informasikan, enter. Nih, ada port channel 1, protokol yang kita gunakan port aggregation protocol, interface yang dipakai adalah FA023 dan FA024. Yang di sisi sebelahnya, nah kita lihat. So, IP interface brief. Kita ke atas, mana dia? Ini dia. Port channel 1. Nah, kalau tombol Q ditekan, nah kalau ingin lihat show Ether channel summary, boleh. Tuh. Grup 1, nah, nama port channelnya port channel 1, port aggregation protocol yang digunakan, interface yang digunakan FA023 dan FA024. SU, SSSSS, mana S? Nih, layer 2, U in use. P, ini dia, port import channel, P. Oke, nah, udah aktif port channelnya. Ini udah aktif dua kabelnya nih. Ya, kita lihat nih. Preference. Tuh, udah aktif kan? Kalau tadi belum hijau nih semua. Nah, cuma belum berfungsi untuk melewatkan ya, atau menjalankan data lewat VLAN. Kenapa? Karena port channelnya, interface port channel belum kita aktifkan sebagai terang. Baru kita jadikan dia interface terang. Interface port channel 1, enter, switch port, mode terang, enter, switch port, terang, allow it all, allow VLAN all, enter. Nah, di switch yang ini juga seperti itu. Nih, kita coba lihat dulu. So, interface terang. Nah, interface terangnya kan baru gigabit 0/1, berarti yang ke sini kan. Kita aktifkan portnya, port.
Nah, baru interface yang ke sini. Sementara yang port channelnya belum kita aktifkan. Maka kita masuk ke interface port channel. Interface port channel 1. Switch port mode terang. Switch port terang. Allowed VLAN all. Enter. Ctrl Z. WR. So interface terang. Tuh. Udah ada tambahannya kan? Tadi hanya ini, sekarang ada port channel 1. Ini disimpan belum ya? WR, enter. Yang ini juga WR, enter. Ctrl Z untuk keluar. WR. Nah, kita coba lihat. So interface terang. Nah, tidak lagi interface FA023 dan FA024 yang digunakan untuk terang, tapi interface port channelnya, ether channel dari switch 02. Nah, kita coba ping ke tetangga kiri 21, berarti yang ke sini. Enter. Tuh. Tak jalan kan? Oke. Sampai di situ ada yang mau ditanyakan? Hervan, Laila, Naili. Jangan malu-malu lah, walaupun ada di sini para senior kelas 12-nya SMK 5. Ervan, Naili, Laila, hanya 3 orang. Selebihnya itu siswa SMK 5 ya. Afifa, Muhammad Ikhwan, Airin, Thomas, Kenji, Reihan, Eva, Kristi, Dewi Yuliani. Ether channel ini dia. Tahun lalu pas Afifah, Apa, Pak? lomba tahun lalu untuk tahap satunya, soalnya apa aja? Tentang IP address. Ya, tentang dia ada pilihan gandanya, Pak. Iya. Jadi nggak apa kali. Thomas apa aja, Thomas? Sudah lupa. Itu statik yang RP sama pokoknya yang juga yang IP address jelas. Kurang jelas, Tom. Ini yang IP address di bawah 24. Terus yang router statik gitu. Pokoknya banyak sih, Pak, sebenarnya. Iya. Lupa juga. Lupa. Semua pilihan ganda. Oh, pilihan ganda. Iya. Oke, ini informasinya tentang Ether channel. Mana dia tenang? Di kabel yang 2 ini dianggap jadi satu. Jadi mereka tidak saling mereka akan selalu bekerja bersama-sama. Jadi tidak ada satu standby, satu yang jalan. Dengan catatan ketika membuat Ether channelnya,
port yang digunakan harus sama. Kalau satu pas Ethernet, maka yang lain juga harus pas Ethernet. Nah, di Cisco 2960 bisa 6 Ether channel katanya. Nah, ini yang Bapak sebut tadi. Ada dua protokol untuk Ether channel itu, ada port aggregation protocol atau ada link aggregation control protocol. Nah, kalau yang antar Cisco, maka gunain ini, karena ini punyanya Cisco nih. Nah, bagaimana mengaturnya? Ini dia. Di switch 1 modenya on, maka di switch 2 juga on. Kalau di switch 1 on, di switch 2 tidak on, maka dia tidak akan terbentuk Ether channel. Yang bisa switch 1 dengan switch 2 on, atau switch 1 dengan switch 2 sama-sama desirable, atau desirable auto, atau auto desirable, maka terbentuk Ether channel. Kalau auto-auto tidak akan terbentuk Ether channel. Atau metode kalau gunain multi-vendor dengan standarnya IEEE. Ya. Nah, itu modenya ini. On-on boleh, atau aktif-aktif, atau aktif-pasif. Pasif-aktif juga bisa. Yang tak bisa itu on dengan pasif atau aktif, itu tidak akan terbentuk Ether channel, atau pasif dengan pasif tak terbentuk Ether channel. Oke? Bapak rasa itu saja pertemuan kita hari ini, cukup 1 jam. Untuk Hervan, Laila, lalu mana satu lagi tadi, Van? Kawan mau, Van? Oh, Naili, silahkan dicobakan. Kalau ada terkendala, nanti silahkan via WA, tanyakan ke Bapak, Bapak akan jawab. Bapak hentikan rekaman dulu, karena materi kita sudah selesai. Kita akan lanjut besok, seperti biasa jam 10, materinya apa lagi, Van, yang kemarin Bapak tulis itu? Ervan. Nah, besok untuk DHCP dan DHCP relay-nya, Pak. Oke, besok kita bahas DHCP dan DHCP relay. Nah, kalau tadi kan mana dia ya? Nah, kalau yang kita bahas tadi itu kan IP address-nya statis tuh. Ya. IP address ini, IP address yang di sini, ini dan sini, masing-masing kita buatkan di sini. Di perangkat yang ada. Tapi nanti kita akan buat, besok kita akan bahas secara dinamis, artinya secara otomatis semua perangkat dapat IP address dari si DHCP server. Nah, DHCP servernya kita aktifkan di router ini. Apa manfaat DHCP server ini, Pak? Ya, manfaatnya kita tidak perlu repot-repot memasukkan IP di setiap PC yang ada. Jadi PC-nya sudah otomatis ketika dia nyambung ke jaringan dan tersambung ke DHCP server, secara otomatis dia akan dapat IP address. Oke, nah kita bahas besok. Save. Bapak rasa itu saja hari ini.
Berhenti rekaman dulu.